warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa bil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada hari ini dapat bertemu, dapat melanjutkan belajar ilmu agama. Ini penting untuk kita ketahui sebagai individu muslim mukallaf. Yang kita belajar ini adalah pokok-pokok saja, pokok akidah, tentang bagaimana ibadah, tentang bagaimana akhlak. Yang ini adalah kewajiban kepada setiap individu muslim yang mukallaf. Jadi, sebagaimana kita kebutuhan pokok makan, ya kan? Kalau nggak makan, kuat nggak? Ya. Jadi kalau kebutuhan pokok kita makan untuk fisik kita, ada kebutuhan pokok lain yang harus kita penuhi, yaitu ilmu agama. Bagaimana kita bisa sholat sementara kita tidak berilmu? Bagaimana kita mengenal Allah sementara kita tidak berilmu? Nah, kita sudah sampai ke bab taharah dan sholat. Kita sudah melewati tentang syahadat, makna syahadat kedua. Makna syahadat pertama seputar mengenal Allah yang kita sembah, yang tidak serupa dengan makhluk melalui sifat-sifat Allah. Allah yang kita sembah tidak serupa dengan makhluk. Ada tempat-tempat, itu kesimpulan umum, tidak dapat kita bayangkan. Allah tidak dapat kita bayangkan. Apapun yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Tidak kita bertanya bagaimana Allah, tidak boleh. Tidak boleh kita tanya di mana Allah, tidak boleh. Itu pertanyaan tidak boleh sama sekali ke Allah. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana tak boleh, kenapa? Karena Allah bukan benda. Tidak ada yang serupa. Tidak berlaku pertanyaan bagaimana. Di mana, kenapa? Tak boleh. Karena Allah juga bukan benda yang menempati tempat. Sehingga tak ada pertanyaan di mana, gitu kan? Berlaku di mana? Kepada benda yang menempati tempat. Di mana bintang, di mana bulan, di mana langit, bisa. Tidak tanyakan. Karena semua bertempat. Di mana Allah tidak boleh ditanyakan. Ini kesimpulan dari syahadat pertama. Syahadat pertama itu adalah tentang bagaimana kita mengenal Allah, di mana tidak sah sholat, tidak sah puasa jika tidak mengenal Allah yang kita sembah. Kalau Imam Al-Ghazali berkata, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sampai dia kenal Tuhan yang disembah. Disitulah dasar wajib dulu kita kenali Tuhan. Jangan salah, sebagian nanti sholat dia membayangkan Allah, sebagian sholat dia membayangkan Allah naik turun. Gak sah sholatnya, karena pertama yang harus kita kenal adalah Allah. Di balik rukun-rukun sholat yang kita pelajari sebentar lagi, syarat sah sholat segala macam, yang pokok harus kita kenal dulu mengenal Allah. Itu pada syahadat pertama. Pada syahadat kedua, mengenal Rasulullah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kita yakin setelah kita kenal dengan pasti siapa Rasulullah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Ini syahadat kedua. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat pertama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kedua. Jadi dua syahadat ini wajib untuk kita ketahui. Nah, karena sudah selesai ini dua-duanya, kita sudah masuk ke taharah dan sholat. Kalau minggu lalu kita sudah belajar melihat waktu-waktu sholat. Praktek tak sempat karena mendung. Hari ini mungkin boleh, kalau nanti terang boleh kita lihat. Untuk zuhur dulu, karena ini waktunya zuhur sebentar lagi. Nanti di kita kan 1 lebih sekarang masuk waktu zuhur. Nanti bisa kita praktekkan. Setelah itu juga bicara bagaimana jika waktu masuk, datang penghalang. Bagaimana jika habis waktu tersisa, itu sudah bicara datang penghalang haid, nifas, gila dan pingsan, gitu kan? Bagaimana? Itu sudah dibahas minggu lalu. Sekarang sebelum masuk ke persoalan-persoalan sholat yang lainnya, kita akan
belajar tentang kewajiban wali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun. Pengarang rahimahullah berkata faslun fasal. Yajibu ala wali as-sabiyyi was-sabiyyati al-mumayyizaini ay ya'murahuma bis-shalah wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da 70 sinina qamariyatin wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinina kasawmin ataqahu. Wajib atas orang wali anak, wajib kepada wali anak, bapaknya, kakeknya, bapak ibunya, kakek nenek dan terus ke atas, atau siapa yang menanggungnya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, pamannya misalkan, wajib kepada wali, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang anak itu sudah tamyiz. Wajib kepada wali anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Memahami pembicaraan umur anak ketika dia memahami pembicaraan dan sudah mampu menjawab pertanyaan. Ini umur tamyiz. Umur tamyiz ketika anak memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan. Ini sudah tamyiz, kebiasaan umur 7 tahun. Menurut pendapat ulama lain, dia ketika bisa makan sendiri, bersuci sendiri, bisa pakai baju sendiri, ini sudah tamyiz. Itu jadi umur tamyiz beda dengan umur baligh. Paham ya? Tamyiz kepada wali anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah tamyiz, yang anak itu sudah memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan, ini ada kewajiban kepada wali. Apa kewajibannya? Memerintahkan mereka untuk sholat pada umur 7 tahun tadi, pada umur tamyiz. Wali wajib meminta anak untuk sholat. Kalau ini hukumnya wajib, ya kan? Kalau wali tidak meminta anak untuk sholat, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah tamyiz tadi, tidak memintanya untuk sholat, maka dosa walinya. Walinya dosa, diminta untuk sholat pada umur tamyiz. Sebelum umur tamyiz, enggak. Ini hukum Islam. Jadi kita dalam Islam itu jangan juga kerajinan. Belum umur 7 tahun atau belum tamyiz sudah diminta untuk sholat. Enggak dulu. Tapi umur sebelum tamyiz itu lihat-lihat kita sholat. Bahasanya mungkin lihat mama sholat, lihat ayah sholat. Tapi kalau umur sudah tamyiz, umur 7 tahun tadi, umur sudah memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan, bahasanya sholat, ayo sholat. Diminta dengan tegas. Bukan permintaan yang sekedarnya, bukan sekedar nyuruh ayo sholat, tapi diminta dengan tegas untuk anak sholat. Kenapa tegas? Supaya dia tahu pentingnya, supaya dia tahu penting sholat ini. Jadi bukan sekedar sholat ya nak, sekedar ngomong, tapi nggak dipastikan sholat apa tidak. Gitu. Jadi kepada wali wajib memerintahkan anak kecil yang sudah tamyiz, baik laki-laki atau perempuan, untuk sholat. Kemudian memerintahkannya juga mengajari tentang hukum-hukum sholat tersebut, mengajari hukum-hukum sholat, mengajari bagaimana cara berwudu. Setelah anak genap berumur 7 tahun qamariyah, diminta untuk sholat tadi, diajari juga hukum-hukumnya, diajari juga bacaan sholat, diajari juga bagaimana apa hal-hal yang membatalkan sholat, itu diajari, bukan sekedar nyuruh, diajari juga hukum-hukumnya. Berarti kewajiban wali itu berat kewajibannya. Yang tidak melakukan ini, ya dosa berarti. Ajari hukum-hukumnya, itu kewajiban. Jadi kewajiban wali bukan sekedar memenuhi anak, yang penting dia makan, yang penting dia makan, yang penting dia tinggal di rumah, ada rumah, yang penting dia ada pakaian, yang penting dia bisa disekolahkan. Bukan itu kewajiban utama. Kewajiban utama adalah yang harus dipertanggungjawab
Di akhirat, walaupun kewajiban wali menafkahi itu wajib, kewajiban yang paling utama lagi adalah meminta mereka untuk sholat. Gitu. Dan diajari hukum-hukumnya. Kalau dia nggak mampu, boleh dia ngantar ke orang yang tahu. Boleh diantar ke orang yang ngerti hukum. Kalau dia tidak mampu mengajarinya sendiri. Itu. Dan memukul keduanya bila meninggalkannya setelah genap berumur 10 tahun qamariyah. Dalam agama kita memang ada perintah untuk dipukul jika tidak sholat pada umur 10 tahun. Jadi jangan dikira Islam itu kejam. Itu hukum untuk menjaga anak selama di akhirat. Supaya dia selamat. Jadi diajari hukum-hukum, kemudian dipukul ketika umur 10 tahun dia belum sholat. Tentunya pukulan itu bukan pukulan yang mencederai anak, bukan pukulan yang diharamkan. Di antara yang diharamkan adalah memukul di wajah, ditempeleng, itu nggak boleh. Nempeleng tetap haram. Jadi dipukul dia sekiranya dia paham bahwa pentingnya sholat. Tapi kebiasaan ketika umur tamyiz tadi sudah diminta dengan tegas, pada umur 10 tahun tidak perlu dipukul lagi karena sudah dibiasakan sejak umur 7 tahun. Itu. Tapi dalam Islam boleh dipukul. Ini umur qamariyah ya. Namanya qamariyah itu bukan Januari Februari. Tapi Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Makanya dicatat umur qamariyah. Sampaikan mahma tasawwabna bibalika Allahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Saya sampaikan itu. Siapa yang berkata itu kita ajarkan sehingga dia tahu siapa yang berkata itu. Imam Zunnun al-Misri berkata, apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Itu. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Dua saja kita ajarkan. Insya Allah tidak akan dia bertanya bagaimana dan di mana. Karena ini wajib kepada wali untuk menanamkan ini sejak dini. Sebelum dia bertanya, sebelum dia mendapatkan sesuatu yang di luar. Kalau duluan kita ajarkan akidah yang benar, dia akan menolak yang menyimpang itu di luar. Otomatis tertolak. Bagaimana pernah kita sampaikan, kenapa anak-anak kecil misalkan yang sekolah di TPA misalkan, yang sudah duluan diajarkan ini, ketika ada orang berkata Allah di langit, dia bilang Allah bukan di langit, Allah bukan di Arsy. Dia bisa menyampaikan bahwa bahkan kalau ada orang berkata, kenapa udah biasa kita sampaikan misalkan Allah bukan di Arsy. Jadi Ar-Rahmanu ala al-'arsy istawa, Ar-Rahmanu ala al-'arsy istawa bermakna Allah menguasai arsy, bukan duduk di atasnya, bukan bersemayam di atasnya. Ini kita ajarkan sehingga dalil-dalil pun dikuasai oleh anak-anak tentang akidah. Orang tua wajib mengajarkan ini. Enggak diajarkan, jangan salahkan anak. Ketika dewasa dia masuk keyakinan-keyakinan menyimpang yang dia pikirkan tentang Allah. Dia berpikir tentang Allah.